Anda masih menyaksikan Breaking News TV One, kali ini bersama saya Windy Benintunia dan pemirsa untuk membahas pendaftaran calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di Pilkada 2024. Kami juga masih bersama narasumber kami bersama Arya Fernandes. Mas Arya, kita tadi sempat membahas bagaimana Pilkada Banten ini. Tentunya kita ketahui bahwa di Pilkada Banten ini sungguh berbeda dengan wilayah-wilayah lainnya, terutama karena ada dinasti di sana. Nah, ini bagaimana menurut Anda dengan adanya persaingan antara kedua pasangan calon di wilayah Gubernur Banten sendiri, Mas Arya? Ya, Pilkada Banten saya kira menarik ya karena dia tidak hanya pertarungan para dinasti, tapi juga pertarungan para bintang ya. Nah, orang-orang yang maju di Pilkada Banten itu juga mewakili satu kelompok penting dalam politik kita, terutama di tingkat nasional, itu kelompok dinasti ya. Kita tahu misalnya Airin adalah adik iparnya Ratu Atut yang sebagai dinasti yang cukup berpengaruh di Banten. Sementara Dimyati juga saat ini tengah membangun satu dinasti politik baru di Banten. Ya. Nah, tapi selain itu juga perang bintang sebenarnya. Ya. Perang bintang karena orang-orang yang maju di Banten itu juga mewakili mereka berasal dan bukan orang baru dalam politik Banten. Ya. Pak Dimyati pernah menjadi Bupati Pandeglang untuk 2 periode, dilanjutkan kemudian istrinya juga 2 periode. Airin pernah menjadi wali kota Tangerang Selatan. Pasangannya Ade Sumarni, Pak Ade juga pernah menjadi bupati atau wakil Bupati Lebak untuk 2 periode. Ya. Sementara Pak Andrasoni pernah jadi anggota DPRD provinsi. Jadi orang-orang yang bertarung memang orang-orang yang sudah makan asam garam politik Banten dan bukan orang-orang yang sebenarnya baru gitu. Nah, yang menarik dari pendaftaran dari Andra Dimyati ini, selain mereka melakukan arak-arakan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, pemirsa, mereka juga ingin mendekatkan diri kepada masyarakat dengan memberikan pesta rakyat, ibaratnya seperti itu. Ya, apakah ini juga merupakan langkah dengan membagikan makanan gratis dengan pesta rakyat? Ini salah satu upaya untuk menarik simpati ataupun empati dari masyarakat, khususnya dari warga Banten sendiri, Mas Arya? Ya, kalau kita lihat misalnya di layar tadi itu kan tagline-nya itu Banten Maju ya. Banten Maju. Nah, saya melihat memang dalam beberapa pilkada, terutama kontestan yang dicalonkan oleh partai-partai yang berada di Kimples atau calon yang didaftarkan atau diusung oleh Partai Gerindra, saya kira akan menduplikasi model kampanye yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Ya. Misalnya dari sisi tagline terlihat jelas ya, Pak Andrasoni menggunakan tagline Banten Maju. Itu juga saya kira adalah duplikasi dari tagline Indonesia Maju yang digunakan oleh Pak Prabowo Subianto dalam Pilpres lalu. Begitu juga dari sisi pemilihan warna ya, pemilihan warna dan atribut juga saya kira mendapatkan pengaruh dari Pilpres gitu. Dan tak tertutup kemungkinan juga program-program saya lihat. Beberapa calon misalnya yang diusung oleh Partai Gerindra dan juga calon-calon yang diusung oleh Kimples juga memberikan pernyataan publik bahwa mereka didukung oleh Presiden terpilih dan mereka juga akan menyukseskan program-program pemerintahan Presiden terpilih. Dan saya kira itu model-model yang bisa kita lihat ya, dan saya kira tidak hanya di Banten. Di Jakarta juga Kang Emil juga menggunakan jargon Jakarta Maju. Jakarta Maju, betul. Nah, kalau di Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi agak berbeda meskipun diusung oleh Gerindra dan beberapa partai di KIM menggunakan jargon Jabar Istimewa. Dan kita tunggu nih misalnya di Jawa Timur, apakah model-model kampanye Pilpres akan diduplikasi juga, digunakan juga di level daerah atau tidak. Tapi ini terbukti efektif begitu? Ya, kalau kita lihat dengan kemenangan Pak Prabowo Subianto di Pilpres kemarin di angka 58%-an, dan mungkin juga para kontestan ini ingin membangkitkan memori publik kembali atau membangkitkan imajinasi publik soal pemilu presiden ya. Nah, makanya kemudian jargon atau tagline yang digunakan itu
kemudian dekat atau menyerupai tagline-tagline yang ada di Pilpres. Begitu juga mungkin program-program kampanye yang dilakukan. Yang kedua juga saya kira persoalan problem utama di banyak pilkada itu adalah tentu saya kira adalah soal politik uang. Ya. Dan regulasi kita tidak cukup ampuh untuk memitigasi terjadinya penyebaran politik uang di pilkada. Orang tahu semua bahwa politik uang di pilkada itu sangat besar. Ya. Untuk mempengaruhi pemilih sebelum hari H dan saat hari H, tetapi regulasi kita tidak cukup ampuh untuk memitigasi bagaimana penyebaran politik uang bisa diminimalkan dalam pilkada. Gitu. Sebenarnya bagaimana hasil survei sementara antara Andra maupun dengan Airin, Mas Andra? Saya belum punya dan belum membaca juga hasil survei yang terakhir soal Pilkada Banten, tapi sepengetahuan saya beberapa waktu lalu ada lembaga yang melakukan rilis. Memang saat itu Airin sepertinya masih unggul, tetapi tentu dalam proses politik yang bisa berubah dengan cepat ya. Dan survei yang dilakukan setelah penetapan pasangan calon, misalnya mungkin dulu sebelum survei dilakukan saat yang menunjukkan keunggulan Airin mungkin belum ada pasangan calon ya. Baik, pemirsa, kita masih akan terus membahas mengenai KPU Banten, namun sebelumnya kita akan lihat suasana di KPU Banten berikut ini, pemirsa. Dan telah sesuai dan diterima, dan kami telah menerima surat pengantar untuk pemeriksaan kesehatan yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 1 pagi September. Demikian. Pertanyaan? Ya. Baik. Terkait dengan 3 hal tersebut, pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan atau kemakmuran itu merupakan alat ukur sebuah keberhasilan pemerintahan. Disebut dengan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Indeks pembangunan manusia menjadi penting, bukan berarti pembangunan infrastruktur, bangunan, dan lain-lain itu tidak penting. Tapi dengan membangun sebuah sumber daya manusia yang baik, berkualitas, sehat, insya Allah Provinsi Banten bisa akan maju. Nah, pembangunan ini tidak melulu berupa pembangunan fisik. Kita juga harus mengutamakan pembangunan non-fisiknya, yaitu pembangunan manusianya. Seperti yang kita nyanyikan bersama-sama, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kita bisa mencontoh, mohon maaf saya terpaksa harus mencontoh, negara Singapura tidak memiliki apa-apa. Mereka hanya memiliki sumber daya manusia. Pendiri negara Singapura fokus bagaimana mereka mengembangkan sumber daya manusianya. Hari ini kita harus bisa mencontoh, karena apa? Provinsi Banten punya semuanya, tapi sumber daya manusia kita masih tertinggal. Apa penyebabnya? Karena akses pendidikan belum merata. Provinsi Banten ada 9.700 km persegi luasnya, tapi kita hanya menyoroti seakan-akan Provinsi Banten hanya Tangerang. Padahal kita masih punya Lebak, kita masih punya Pandeglang, kita punya Cilegon, kita punya Kabupaten Serang, Kota Serang. Oleh karena itu, 3 hal tersebut menjadi kunci dasar. Dan bagaimana 3 hal tersebut bisa terlaksana? Pembangunan sarana prasarana pendidikan, sarana prasarana kesehatan, dan pembangunan infrastruktur agar kolektivitas terjadi. Sehingga tidak lagi orang desa mengejar kemakmuran ke kota. Orang desa tidak perlu lagi mengadu nasib ke Jakarta. Karena apa? Jakarta butuh Banten. Kita bisa memproduksi pangan, kita bisa memproduksi laut dan sebagainya untuk kita menjadi supplier atau penyedia bagi warga di kota. Insya Allah 3 hal tersebut harus kita utamakan: pendidikan yang berkualitas, berkeadilan dan merata,
pelayanan kesehatan, pencegahan dan sebagainya dalam rangka mengentaskan stunting, mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan, merata. Jangan sampai lagi warga Banten sampai di rumah sakit tidak dilayani karena rumah sakitnya penuh, BPJS-nya tidak ada, atau ketidaktahuan yang lain. Sedangkan wilayah kita luas sekali, kasihan mereka naik ambulan sampai di rumah sakit mereka disuruh pulang lagi. Itu tidak boleh lagi terjadi di Provinsi Banten. Ketiga, semua itu akan sia-sia saat mereka tidak memiliki pekerjaan. Kita sadar hari ini Provinsi Banten masih menjadi kota atau provinsi yang dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Ini menjadi PR buat kita semua, menjadi target bagi kita semua menyelesaikannya. Dan insya Allah Andra Sony Dimyati telah menyiapkan beragam program. Kita punya 5 misi, 8 program, 24 program turunan yang insya Allah pada kesempatannya nanti kan kami sampaikan. Salah satu yang ingin kami sampaikan program andalan kami adalah Bang Andra, bangun jalan desa sejahtera. Kedua, program kami adalah Desa Tangguh, bantuan keuangan lebih besar lagi kepada desa agar desa bisa lebih mandiri. Nah, kurang lebih itu, nanti yang lain-lainnya kita ada pada kesempatan yang lain insya Allah. Hari ini Provinsi Banten, seluruh masyarakat Banten akan tahu bahwa hanya 2 calon yang mendaftarkan diri. Dan insya Allah itu akan otomatis membuat semua perhatian masyarakat Banten. Tinggal masyarakat Banten mengulik siapa diri saya, siapa Pak Dimyati, tinggal mengulik apa yang akan kami perjuangkan, apa yang kami gagas, apa yang kami sarankan, atau apa yang akan kami kerjakan. Insya Allah itu dengan sendirinya, masih 3 bulan. Pertandingan pun belum dimulai, ini masih pendaftaran. Pak Andra, izin. Pak Andra pernah berbicara tentang bahwa Banten ini akan maju jika bebas dari korupsi. Nah, pertanyaannya Pak Andra, bagaimana sih Pak Andra memotret kasus korupsi di Banten? Karena pemirsa, itu sama-sama kita sudah mendengarkan pernyataan dari calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Banten yang telah menyampaikan bahwa dokumen pendaftaran telah disampaikan kepada KPU dari Banten dan juga telah diterima. Informasi lengkapnya juga kami akan menghadirkan selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Breaking News TV One.